Kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan iman kami. Peristiwa yang ajaib pada siang hari ini, hamba-hamba Tuhan yang Kau pilih dan dipersiapkan lewat lembaga STT Pokok Anggur mendeklarasikan bahwa mereka layak menerima anugerah lewat wisuda pada pagi hari ini. Roh Kudus, lengkapilah para hamba-hamba-Mu ini lewat kebenaran firman. Firman-Mu yang kami merenungkan, biarlah urapan kuasa-Mu menguasai hati kami, sehingga kami memahami kebenaran, dan kebenaran itu membawa kami kepada puncak kesuksesan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap diberkati dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudaraku. Luar biasa dalam kondisi pandemi, di mana kita boleh menyelenggarakan wisuda, baik secara langsung bahkan juga yang mengikuti lewat virtual. Kita bersyukur pada siang ini. Ya, saya melihat agak susah melihat wajah-wajah sukacita apa enggak, karena hampir semua wajah ditutupin. Ya, tapi saya pastikan bahwa Anda sukacita pada hari ini, perjuangan Anda di mana pada saat ini satu tahap boleh selesai, tapi itu juga menjadi sebuah titik awal untuk meraih sebuah kesuksesan, keberhasilan di bidang yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Renungan firman Tuhan pada siang hari ini adalah profesionalitas berbasis spiritualitas, kunci keberhasilan. Semua manusia mengidam-idamkan keberhasilan, kesuksesan, baik dunia sekuler, baik juga dunia pelayanan, baik dunia pendidikan. Semua mengarah, tujuannya adalah supaya sukses ke depan. Terlebih juga saudara juga seperti itu. Yang ada di depan saudara, para dewan dosen ini sudah menunjukkan kesuksesan mereka, sekalipun masih terus berjuang. Tema ini menjadi bekal buat saudara dan saya. Kesuksesan yang dimana kita berada di dalam lingkup rohani bukan sama dengan kesuksesan duniawi. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ada satu nats yang diambil dari Amsal pasal 23 ayat 18 yang diberikan panitia. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat ini sangat menghibur, memberikan gairah kepada siapapun yang mau terjun melayani Tuhan, bahwa masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Itulah yang sedang kita raih dan juga kita sedang berjalan. Ini menjadi titik awal menuju kepada sebuah kesuksesan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara masalah kesuksesan yang berbasis spiritualitas, tentu berbicara tentang sebuah pelayanan yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Tokoh yang mau kita pelajari tentu adalah seorang pribadi yang pernah dan sudah sampai kepada puncak kesuksesan. Di samping Yesus Kristus, ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi kita, sehingga kita mengikuti langkah-langkah yang pernah dia lakukan untuk sampai kepada sebuah keberhasilan. Langkah-langkah itu berlaku bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan. Makanya mereka disebut menjadi pribadi teladan untuk generasi kemudian. Salah satu contoh tokoh yang mau kita pelajari adalah Daniel.
Banyak lagi, ada Yusuf. Tapi saya mau mengangkat Daniel. Daniel tokoh pribadi yang profesional, yang berbasis spiritualitas, meraih sebuah keberhasilan. Saya melihat di sini kunci, ya. Memang ini kunci ini yang susah ditemukan. Karena kunci itu yang menjadi pegangan buat kita. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita teladani dari Daniel untuk mencapai sebuah keberhasilan, baik di dunia pelayanan saudara kelak, dimanapun saudara ditempatkan, baik kalau Tuhan izinkan saudara hidup atau juga diberi kesempatan saudara duduk di pemerintahan, di parlemen, dimanapun. Langkah-langkah yang dilalui oleh Daniel bermanfaat buat saudara dan saya. Kesuksesan Daniel kita bisa melihat di dalam kitab Daniel pasal 6. Ya, enaknya khotbah di kalangan teologi nggak perlu baca-baca banyak ayat, setidaknya saudara sudah tahu peristiwa ini. Ya, kalau belum tahu harus nggak layak diwisuda. Seperti itu ya. Kitab Daniel pasal 6, di mana kisah ini waktu itu bangsa Yehuda ditawan di Babel. Salah satunya Daniel sebagai nabi. Tapi luar biasanya campur tangan Tuhan kepada hidup Daniel pada saat itu. Ketika Raja Darius mau mengangkat 3 petinggi yang mewakili para wakil-wakil raja, ada kurang lebih 120 wakil-wakil raja setingkat bupati. Lalu diangkat 3 petinggi untuk membawahi 120 wakil raja ini. 3 petinggi ini salah satu Daniel. Daniel yang berbeda keyakinan dengan Raja Darius, berbeda dengan keyakinan Babel. Tapi Daniel terpilih salah satu dari 3 petinggi yang diangkat, yaitu Daniel. Kalau 120 wakil-wakil raja, berarti Daniel membawahi kurang lebih 40 wakil raja. Tapi saudaraku yang saya kasih, luar biasa, di mana Daniel ini menjadi orang yang dianggap buangan, lalu dipilih, dipakai untuk menjadi salah satu petinggi di dalam kerajaan, yaitu kerajaan Darius. Saya percaya Bapak Ibu, saudara semua yang diwisuda ini punya peluang juga ke depan menduduki satu kedudukan yang strategis untuk menjadi terang, membawa nama Tuhan. Amin. Wah, itu perlu. Ya. Kalau jadi Bu Suryani jadi anggota DPR kan mantap ya Bu. Minimal anggota DPRD atau yang lainnya, supaya membawa nama Tuhan di tempat yang dipercayai Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh Daniel sampai dia harus masuk di gua singa. Saya tidak panjang lebar untuk mengungkapkan ini, tapi apa yang mau kita pelajari? Rahasia apa yang ada pada Daniel untuk membawa dia sampai ke puncak keberhasilan, sehingga Raja Darius ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa itu dan dia tidak diterkam, akhirnya 2 petinggi itu yang diterkam. Lalu apa? Raja Darius mendeklarasikan secara luar biasa supaya semua takut kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Menurut saya kesuksesan seorang hamba Tuhan adalah diukur seberapa banyak orang mengenal Tuhan lewat suara yang saudara sampaikan dari kebenaran firman Allah. Daniel, kerajaan Darius semua, Darius mengumpulkan semua petinggi-petinggi untuk takut kepada Allah yang disembah oleh Daniel itu sendiri.
Setidaknya ada 3 yang mau kita pelajari menjadi kunci keberhasilan Daniel. Saya berharap juga ini menjadi kunci buat kita. Yang pertama, Daniel adalah pribadi yang kredibel. Daniel adalah pribadi yang kredibel, kredibilitasnya yang sungguh-sungguh bisa diteladani. Ada banyak orang-orang di luar sana yang memiliki kemampuan secara akademik, namun secara kepercayaan susah didapat. Salah satu indikator penting yang dicari pada pribadi seorang hamba Tuhan adalah kredibilitas. Pribadi yang dapat dipercaya. Karena tidak ada lagi yang bisa menjawab kebutuhan dunia tentang kepercayaan selain dari hamba Tuhan. Saudara dan saya harus bisa dipercaya ketika Anda ditempatkan dimanapun oleh Tuhan. Kalau hamba Tuhan sudah tidak bisa dipercaya, lalu mau kemana itu semua umat? Ini menyangkut tentang kredibilitas. Daniel pasal 6 ayat 5 berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada yang dapat sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Berarti Daniel memang melakukan pekerjaan di pemerintahan Darius bisa dipercaya. Tetap Daniel menjaga kredibilitas sebagai hamba Allah, sebagai nabi. Demikian juga saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan di dalam ladang Tuhan, Anda bukan hanya membawa nama diri sendiri, namun pribadi Allah ada di dalam diri saudara yang dipertaruhkan. Apakah saudara bisa dipercaya atau tidak? Ini salah satu kesuksesan daripada Daniel. Petinggi di tengah-tengah orang kafir dipakai Tuhan oleh karena Daniel memiliki pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua, karena ini singkat sekali ya, Daniel adalah pribadi yang akuntabel. Hamba Tuhan tidak cukup hanya dapat dipercaya oleh orang, karena di luar sana ada banyak orang-orang yang dapat dipercayai. Namun faktanya sangat sedikit orang yang bertanggung jawab atas kepercayaan. Bukan hanya dapat dipercaya, namun bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada Daniel. Daniel dipercayakan satu jabatan sebagai petinggi dari antara 3 petinggi itu yang membawahi kurang lebih 40 para wakil raja. Artinya adalah itu tanggung jawab besar. Tapi karena Daniel memiliki pribadi yang luar biasa, bertanggung jawab. Pasal 6 ayat 3 berkata, membawahi mereka diangkat 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu ketiga orang itu. Kepada mereka lah pada wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini luar biasa Daniel, pribadi yang bertanggung jawab atas tugas yang diembannya, atas tugas yang diamanatkan oleh Darius kepada dia. Sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita sama dengan hamba Tuhan yang di luar sana, maunya mendapatkan sesuatu tapi dia tidak bertanggung jawab atas panggilannya, tidak bertanggung jawab atas tugas yang diamanatkan kepada dia. Tapi Daniel menunjukkan itu. Dan sampai 2 petinggi saingannya itu mencari-cari apa kesalahan Daniel untuk menjatuhkan, tapi tidak menemukan satupun kesalahan. Oleh karena Daniel adalah pribadi yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Semua para dosen ini
ada tanggung jawab, diberi tanggung jawab mengajar, tanggung jawab memimpin. Itu sebagai ujian buat kita. Apakah kita benar-benar melakukan tanggung jawab itu? Lihat Daniel. Daniel adalah pribadi yang akuntabel, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Suatu saat saudara akan mendapat amanah yang luar biasa. Tapi tunjukkanlah bahwa Anda pribadi yang profesional, yaitu bertanggung jawab. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasihi, Daniel adalah pribadi yang berintegritas. Hampir di mana-mana selalu bicara integritas, integritas. Semakin banyak dia bicara integritas, tapi tidak memiliki integritas. Karena integritas itu bukan dibicarakan, tapi itu gaya hidup. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan, kerohanian, tidak mau kompromi. Kalau kompromi berarti dosa. Kalau itu pelanggaran. Daniel berapa kali kita lihat ketika dua petinggi menghasut semua wakil-wakil raja, para bupati itu untuk bermufakat. Kita sampaikan kepada raja, hasil mufakatnya adalah, Tuanku Raja, buatlah perintah undang-undang yang sah menurut kerajaan di Persia. Buatlah undang-undang bahwa dalam 30 hari kalau ada orang yang menyembah kepada dewa lain, menyembah kepada dewa-dewa yang berbeda dengan kita, atau tidak menyembah kepada raja, siapa yang ditemukan tidak menyembah kepada raja dihukum mati. Padahal mufakat itu Daniel tidak dilibatkan, itu bukan mufakat. Itu adalah konspirasi untuk menjatuhkan Daniel. Akhirnya Tuan Raja Darius mensahkan undang-undang itu. Ditemukanlah Daniel. Karena kedua petinggi ini lelah mencari celah. Apa kita cara-caranya mencari celah untuk mempersalahkan Daniel layak untuk dihukum? Tidak ditemukan kecuali ibadahnya kepada Allah. Wah, luar biasa. Akhirnya Daniel ikuti proses itu, sekalipun dia tidak melanggar undang-undang. Karena dia memiliki integritas, kokoh di dalam keyakinan, tidak mau kompromi, tidak mau melibatkan diri untuk penyembah berhala. Maka dikatakan di sana, Bapak Ibu, kita lihat integritas merupakan pondasi utama dalam kehidupan seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan. Integritas merupakan tiang utama dalam menjamin berbagai macam kegiatan pelayanan kita. Kalau mau berhasil, harus menjadi pribadi yang berintegritas. Integritas diukur dari spiritualitas kerohaniannya. Ada 4 kecerdasan sebagai anugerah bawaan yang sudah kita terima dari Allah. Ini perlu kita ketahui. Dan bahkan mungkin saudara sudah tahu. Salah satu yang disebut IQ, itu kecerdasan mental atau pikiran. Kemampuan kita menganalisis, berpikir, menentukan hubungan sebab akibat. Itu kecerdasan yang disebut kecerdasan IQ-nya atau pikiran. Ada kecerdasan PQ atau kecerdasan fisik, di mana Tuhan sudah mendesain tubuh kita ini sedemikian rupa tanpa ada perintah dari kita. Secara otomatis menjalankan sistem pernapasan. Anda nggak pernah memerintah diri sendiri bernapas. Udah otomatis, peredaran darah pun sudah. Itu didesain oleh Allah. Itu kecerdasan fisik. Ada kecerdasan emosional, yaitu adalah pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran, kepekaan sosial, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik
Banyak orang pintar komunikasinya, saking pintarnya komunikasinya dipakai untuk menipu atau yang lain. Tapi juga ada yang tidak. Tapi yang keempat ini perlu saudara ketahui, ini SQ, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. Kecerdasan spiritual merupakan pusat yang paling mendasar di antara kecerdasan yang lain, karena dia adalah sumber bimbingan atau pengarahan bagi ketiga kecerdasan itu. Saya ketika mempelajari sebuah buku ini, saya temukan ketika ada orang yang cerdas, ternyata kecerdasan secara IQ, kecerdasannya itu digunakan untuk memperkaya diri, untuk menipu, untuk korupsi. Yang masalah adalah spiritualitas, karena tidak mampu kecerdasan rohani mengendalikan kecerdasan pikiran itu. Makanya spiritualitas ini sangat penting. Makanya Daniel berkata bahwa dia berdoa 3 kali sehari. Ada persoalan, ada mufakat jahat, bukan dia lawan itu secara politik, namun dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Hubungan pribadi ini yang saya sebut berintegritas. Saudaraku, ini titik awal. Di luar sana ada masalahnya. Di sana saudara nanti menghadapi tantangan. Tapi ingat, spiritualitas yang mengontrol dan mengendalikan semua dari 3 kecerdasan yang lain. Itu ada pada Daniel. Makanya di dalam pasal 4 dia berkata, pasal 6 ayat 4 dia berkata demikian. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Pasal 6 ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Memang benar-benar Daniel lebih mau dia merelakan dirinya dimasukkan di dalam gua singa daripada menyembah kepada tuanku Raja Darius, karena dia tahu itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dia ikuti. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang hamba Tuhan takut terhadap persoalan. Apakah Tuhan tidak ada dalam persoalan itu? Daniel merasakan itu. Tuhan menolong. Kesimpulannya buat saudara dan saya, semua kita mengimpikan keberhasilan. Kalau para usudawan-usudawati ini berhasil besok, kami yang mengajar merasa bangga. Pak Rektor bersama Ibu sebagai bapak rohani merasa bangga. Tapi kalau Bapak Anda mau sukses, peganglah 3 ini. Jadilah pribadi yang kredibel, yang dapat dipercaya. Jadilah pribadi yang akuntabel, yang bertanggung jawab. Jadilah pribadi yang berintegritas, yaitu konsisten dan tidak tergoyahkan oleh karena apapun. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, waktu yang singkat ini Kau berikan kami kembali siraman rohani, supaya anak-anak-Mu yang mau wisuda ini dibekali dan siap meraih sebuah kesuksesan dalam dunia pelayanan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, diiringi oleh vokal grup STT Pokok Anggur.
bersyukur